Jadi ketika nanti ada penaklukan Islam, ketika zaman Umar bin Khattab di daerah Tustar, ya, ternyata apa? Ya, di ruangan punya raja itu ada harta emas apa semuanya, dan apa? Ternyata di situ ada jasad seseorang, dan itu masih utuh. Ya, di atas jasadnya itu ada tulisan, ada lembaran-lembaran, dan di antara tulisannya itu apa? Menjelaskan tentang Nabi Daniel dan juga apa? Dia Nabi Daniel dan apa akan dikuburkan ya oleh umat daripada Rasulullah. Dan ini salah satu nabi yang dikuburkan jasadnya setelah jasad Rasulullah. Karena setelah meninggal Nabi Daniel ini dianggap sebagai jimat ataupun doa-doa yang mengatasnamakan Daniel pasti makbul. Ya. Karena pernah ada umatnya Nabi Daniel itu apa? Oh, Nabi Daniel itu setiap kali meminta, setiap kali memohon kok terkabulkan. Akhirnya apa? Ya Nabi Allah, boleh enggak? Ya, boleh enggak? Kayaknya kalau kita enggak usah mati, jadi kita hidup terus. Ya selama, jadi enggak ada kematian, dicabut kematian dari kita, boleh enggak katanya? Waduh, mintanya aneh-aneh ini. Tapi apa? Nabi Daniel akhirnya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah gimana ini umatku kok minta apa kematian dicabut. Ya, akhirnya dikabulkan. Jadi nggak ada kematian ketika zaman Nabi Daniel, umat Nabi Daniel. Pertama mungkin berjarak 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Oke, masih oke. Tapi akhirnya apa? Ketika sudah beratus tahun itu apa? Rumah yang asalnya cuma berdua, nanti diisi sampai 12 orang, diisi sampai 40 orang, jadinya penuh sumpek kan. Habis itu apa? Yang orang sudah sakit-sakitan lama, nggak meninggal. Akhirnya ya Allah katanya, kok lebih sengsara gitu kan, yang harusnya sudah meninggal tapi apa? Nggak meninggal. Akhirnya mohon kepada Nabi Daniel, ya Nabi Allah katanya, balikin lagi aja katanya. Nah, ketika itulah baru katanya nikmatnya meninggal. Ya coba bisa bayangkan, Bapak Ibu sakit udah beratus-ratus tahun nggak mati karena kematian dicabut kan tadi. Akhirnya apa? Mereka minta dibalikan lagi. Akhirnya dibalikan lagi. Ya, habis itu normal kembali. Itulah siapa? Nabi Daniel. Ya. Jasadnya tadi diketemukan ketika apa? Pembebasan di daerah Tustar, di daerah Persia. Jadi ketika Abu Musa al-Ash'ari menang menghadap Persia, menang dengan Raja Hurmuzan kalau nggak salah itu. Jadi di dalam rumahnya tadi ada, di dalam ininya ada gudang yang mana ada emas apa, termasuk ada jasad Nabi Daniel. Kenapa kok jasadnya masih ada? Ya. Apa? Karena apa? Ketika zaman Persia, Babilonia dan juga Romawi, ketika mereka buntu, pacak-klik apa, mohon apa saja, apa dikeluarkanlah jasadnya Nabi Daniel. Ya, minta apa? Hujan turun. Minta apa? Biar nggak ada hama apa, terlaksana gitu. Makanya apa? Jasanya tetap dijaga. Ya. Nah, tapi itu apa musyrik ya kan, nggak bisa ya gitu kan. Akhirnya ketika tadi ditemukan jasadnya, apa Khalifah Umar bin Khattab akhirnya mengistrikannya, sudah dikuburkan, tapi apa biar orang pada nggak tahu, menggali 13 kuburan, nanti ada orang yang meninggal dikuburkan dengan waktu yang sama, ya di waktu yang sama, biar nggak dijadikan sebagai jimat lagi, karena nggak boleh. Itulah siapa? Nabi Daniel. Kisahnya dengan Nabi Daniel dengan ini bukannya nanti saya ceritakan biar nggak terlalu lama. Yang di depan ini adalah Luqmanul Hakim. Kalau dalam Al-Quran ada surat Luqman ya. Yang terkenal apa katanya berkulit hitam dan juga orangnya pendek gitu katanya. Tapi luar biasanya apa sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Luqman. Ya, banyak sekali kalau Al-Quran itu ada kisah-kisah dengan Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ya bunaya katanya, mata buduna min ba'di, kamu kalau saya sudah meninggal kamu akan menyembah apa? Masih menyembah Allah kah? Ya, kalau sekarang kan nanti kalau udah meninggal kamu akan mata kuluna min ba'di, kamu mau makan apa nanti setelah orang tua meninggal, setelah ibu kita meninggal. Lah dulu pesannya dari Luqmanul Hakim apa? Kalau aku meninggal kamu akan menyembah apa? Masih menyembah Allah. Ya. Nah, itu Luqmanul Hakim. Bahkan ada kisah Luqmanul Hakim yang menjadi sering kita dengar mungkin kisahnya Luqmanul Hakim ini dia anaknya ya nggak ada yang sampai tua, sampai usia muda itu anaknya kadang lagi lucu-lucunya meninggal, usianya lagi muda meninggal. Luar biasa sabarnya, luar biasa ujiannya, ya orang yang biasa ya. Konon Luqmanul Hakim ini hidup ketika zaman Nabi Daud.
Nabi Daud ini, Luqmanul Hakim. Ya, ada kisah menarik Luqmanul Hakim ketika waktu itu dia menjadi seorang pengembala. Jadi kerjanya serabutan, kadang mengembala kambing, kadang menjahit, kadang apa aja lah, yang penting bisa halal lah istilahnya kan gitu ya. Ketika dia mengembala kambing punya majikannya bosnya bilang katanya, ya Luqman, sembelihlah kambing. Ketika disembelih apa? Ambil 2 bagian yang paling kamu sukai. Ya, atau pilih 2 bagian yang paling kamu sukai. Milihnya apa yang paling disukai? Paha? Paha? Hati? Ternyata Luqman Hakim milihnya apa? Lidah sama hati. Ya, lidah sama hati. Nah, ternyata setelah seminggu lagi suruh sembelih. Yang tadi dibilang yang pilih yang paling suka kan? Nah, ini suruh pilih 2 bagian yang paling tidak kamu sukai. Ternyata milih apa? Paha lagi. Ternyata milihnya sama, lidah sama hati lagi. Akhirnya kata bosnya bingung, kamu kenapa milih itu? Karena akhirnya dijawab dengan penuh hikmah. Makanya Luqman Al-Hakim yang bijaksana bilang katanya apa? Nah, kenapa saya memilih lidah sama hati? Apa? Sebaik-baik orang yang paling saya sukai adalah yang pandai menjaga lisan. Jadi juga menjaga hatinya. Suka nyakitin hati orang gitu kan. Ya. Begitu juga sebaliknya, yang orang yang paling tidak saya sukai apa? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, sering nyakitin hati orang. Ya. Nah itu menjawab begitu aja penuh dengan hikmah. Itulah Luqman. Nah itu mungkin manakib sedikit tentang Nabi Daniel dan Luqman, biar kita lebih khusyuk lagi bahwa ini adalah orang terdahulu, ya kan? Ada Nabi Allah dan juga Luqman yang terus sama Al-Quran. Yang ada pun kenapa bisa ada di Mesir? Bahkan Syekh Ali Juma mufti Mesir itu bilang katanya ini hadap kiblatnya beda ya, karena ini menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, yang siapa? Nabi Daniel. Ya. Nah, kenapa bisa kok nyampe di Mesir? Ini ketika Fatu Masr, ketika Amr bin As membuatkan Mesir, ternyata apa? Ditemukan jasad ya di bawah tanah ya, yang mana jasad itu orangnya besar. Orangnya gede. Ketika ditanya tanya kepada apa Babul Ilm, yaitu Ali bin Abi Thalib, siapa itu? Dikuburkan kembali, bisa jadi itu adalah Nabi Daniel. Ya karena orang badannya besar. Ya. Nah, di situ saya Ali Jumah juga bisa ya Allah alam ini makam Nabi Daniel. Soalnya ada yang bilang katanya ini bukan Nabi Daniel tapi adalah namanya Syekh Daniel Al-Musuli. Katanya ada Syekh tapi ya itu banyak pendapat. Tapi saya cuma juga bilang katanya Allah alam jadi ini makam Nabi Daniel karena apa? Ketika zaman Persia jasadnya dijadikan sebagai apa jimat. Mungkin ketika zaman Romawi menguasai Mesir bisa jadi diambil lagi. Di Mesir juga masih dianggap sebagai jimat lagi. Ya. Allah alam ya. Nabi Daniel dan Luqman Hakim. Jangan ditanya kok kenapa Ustaz ini kok muter-muter kita harus mengerti. Nah itulah Mesir. Nggak mau repot, akhirnya ya sudah ada yang ini dibuat seperti ini. Kalau kita kan ya Allah kok kita kayak ini melewati ya, harusnya lebih tangga di sana gitu ya. Nah itu dari dulu udah ada apa infak sedekah buat pembangunan tapi nggak dibangun nggak dipindah-pindah itu kayak gini aja. Ya alhamdulillah kita di sini. Insya Allah Bapak Ibu nanti bisa salam nanti habis itu doa dan semoga ziarah kita makbul insya Allah. Insya Allah makbul. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya Allah. 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 Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Demikian sahabat Nurul Mustafa, kita ziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi